Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Salim dari kelas PJKRC Angkatan 2018, NIM 18310411034. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan wanita dalam olahraga. Berikutnya yaitu pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengenal dulu apa itu olahraga. Nah, di sini dikatakan bahwa olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada tersebut. Nah, kenyataannya dikatakan bahwa manusia itu memiliki dua segi kehidupan, yakni kehidupan publik dan kehidupan pribadinya sendiri. Dalam kehidupan masyarakatnya atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Kemudian sebagai pribadi, di sini manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti dalam aktivitas olahraga beregu, yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan peran individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Kemudian dalam kasus olahraga ini, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat. Bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria, olahraga khusus untuk wanita, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, wanita yang aktif berolahraga. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia yang terlibat secara intens dalam interaksi tertentu di masyarakat atau dalam lingkungannya. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Kemudian setelah itu, status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta kewajibannya, dikatakan menurut Sukanto tahun 1990. Dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak kewajiban kepada orang-orang yang menempati kedudukan tadi, menurut Susanto tahun 1985. Kemudian faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu status wanita dalam olahraga. Status wanita dalam olahraga, tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga ini hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau raden atau roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Di sini dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan asif status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau ascribed status. Asif status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.
Nah, setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan di sini sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem atau teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial. Menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yakni yang pertama yaitu kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Kemudian yang kedua, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gender. Status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih di bawah atau lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya begini, bisa dikatakan karena wanita kalah start atau kalah mulai. Semenjak zaman Yunani dan Romawi, sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria, atau dari beberapa mitolog Artemis dan Athena Theseus Hippolyta. Nah, selanjutnya yaitu peranan wanita dalam olahraga. Jadi, wanita memiliki peran dalam olahraga, yaitu peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Dikatakan menurut Susanto tahun 1985. Aspek dinamis kedudukan atau status menurut Susanto tahun 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatannya. Kemudian berikutnya yaitu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berikut, maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi, atau resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Selanjutnya yaitu ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga. Akibat ketidaksesuaian harapan, atau dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan. Dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status, atau menurut Davis tahun 1948, terjadi karena ada beberapa alasan terjadinya, yaitu yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu.
Dalam dunia olahraga, ketimpangan sebelumnya ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Di sini wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya, dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girls atau gadis payung di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan. Dari konsep ini kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang. Atau karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Coakley tahun 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan, diantaranya dalam hal penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan, pelatihan serta fasilitas. Kemudian publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Nah, kedudukan dan peran atlet di masyarakat, yaitu yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal itulah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Coakley tahun 1990 mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Pemberian status dan peran sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukannya dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi yang baik dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada wanita untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dimiliki setiap wanita yang ada di dunia ini, serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan wanita di negara lain. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa wanita itu memiliki peran penting dalam olahraga, tetapi dia dinilai memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan dari pria. Nah, sekian dari saya. Itulah penjelasan mengenai presentasi kesepemahaman tentang wanita dalam olahraga. Saya Melati Salim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.